Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Melanjutkan cerita yang kemarin. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Hari itu, setelah prosesi pemakaman selesai, Atika masih terduduk di depan makam bapaknya. Matanya masih bengkak, tubuhnya terasa begitu lelah. Tetapi hatinya belum siap untuk pergi. Ia menggenggam erat tangan ibunya yang juga masih menunduk. Sementara Dennis duduk tak jauh dari mereka. Diam tanpa suara, menatapnya. Angin sore berembus pelan membawa aroma tanah basah yang baru saja tergali. Orang-orang yang ikut melayat pun mulai meninggalkan area pemakaman. Tetapi bagi Atika, ibu dan adiknya, mereka semua tetap diam. Bapak, Bapak, bisiknya dengan lirih, seolah masih berharap ada jawaban dari bapaknya. Ibunya mengusap punggung Atika mencoba memberinya kekuatan, meskipun dirinya sendiri juga masih berduka atas kehilangan suaminya. Nak, Tika, ayo kita pulang nak. Sudah sore. Supaya besok kita kesini lagi nak. Ayo. Atika menggelang pelan. Aku mau masih di sini, Bu. Aku masih pengen di sini, nggak mau pulang. Dennis yang sejak tadi terdiam akhirnya berkata dengan suara kecil. Kak, nanti kalau hujan kita gimana? Ayo kak pulang. Ayah sudah tenang kak di sana, bapak pasti senang. Atika menoleh, melihat wajah adiknya yang begitu polos tetapi penuh kesedihan. Hatinya semakin sakit. Akhirnya ia pun menghela nafas panjang dan mengusap batu nisan bapaknya. Untuk terakhir kali hari itu sebelum dia berdiri pergi ke rumahnya masing-masing. Saat mereka berjalan meninggalkan pemakaman, Atika menangkap sosok yang berdiri tidak jauh dari sana. Rifki yang masih di tempatnya menatapnya dengan penuh kepedulian. Ia belum pergi seolah ingin memastikan Atika baik-baik saja. Namun tidak jauh dari Rifki berdiri Paman Ipul. Tatapan laki-laki itu berbeda. Ia tidak terlihat sedih, tidak juga terlihat kehilangan. Sebaliknya, matanya menatap tajam ke arah Rifki, seolah ingin menantangnya. Rifki yang menyadari tatapan itu juga tidak mengalihkan pandangannya. Ia tetap berdiri tegap membalas tatapan itu dengan dingin. Ketegangan terasa di antara mereka, tetapi Atika tidak menyadarinya. Ia terlalu tenggelam dalam kesedihannya untuk merhatikan sesuatu yang lain. Singkatnya, beberapa hari setelah pemakaman, rumah mereka masih terasa hampa. Tidak ada lagi suara bapak. Tidak ada lagi seorang yang menyambut mereka di rumah dengan senyum dan juga nasihat-nasihat bijaknya. Namun kehidupan harus terus berjalan. Setelah seminggu berlalu, Atika akhirnya kembali bekerja di pabrik garmen. Ia masih merasa berat meninggalkan rumah, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Mereka membutuhkan uang terutama sekarang, ketika hanya dia dan ibunya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Di sisi lain, ibunya juga kembali ke kebun tetangga untuk bekerja sebagai buruh tani. Penghasilannya tidak seberapa, tetapi setidaknya cukup untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Dennis tetap pergi ke sekolah seperti biasa. Namun sejak kepergian ayahnya, anak itu menjadi lebih pendiam, tidak seceria dulu. Ia lebih sering menyendiri dan juga tidak banyak bicara.
Saat itu tanpa sepengetahuan mereka, ada seorang yang tidak pernah berhenti memperhatikan Atika. Dia adalah Paman Ipul. Memang sejak kejadian itu, ia semakin sering muncul di sekitar rumah Atika. Tidak peduli pagi, siang atau malam, selalu saja ada alasan baginya untuk datang ke rumahnya. Entah untuk menanyakan sesuatu, menawarkan bantuan atau sekedar berkunjung tanpa alasan yang jelas. Tetapi Atika juga tahu kedatangannya bukan karena peduli. Ada sesuatu di balik tatapan mata laki-laki itu yang membuatnya merasa tak nyaman. Singkatnya, hari itu sepulang kerja, Atika baru saja tiba di rumah ketika ibunya mengatakan sesuatu yang membuatnya terdiam. "Tika, kamu sudah pulang?" "Iya bu, aku udah pulang. Lagian ini juga selesai cepet aku jadi nggak lembur." "Oh, ibu mau ngomong nak." "Apa ya bu?" "Itu, tadi Paman Ipul datang." Atika yang membuka kerudungnya pun berhenti sejenak. Jantungnya berdegup tidak nyaman. "Ah, ngapain bu?" tanyanya, berusaha terdengar biasa saja. "Ia menanyakan soal hutang." Atika langsung merasa sesak. Ia tahu hari itu akan tiba, tetapi ia tidak menyangka akan secepat ini. "Terus?" Suaranya sedikit bergetar. "Ya ibu bilang, kita belum bisa bayar sekarang." Lanjut ibunya dengan nada pelan. "Tapi dia bilang, kalau kita kesulitan membayarnya, Paman Ipul menawarkan cara lain nak." Atika menegang. Ia sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. "Dia bilang, bagaimana kalau kamu bekerja di rumahnya, jadi ART-nya?" Atika langsung membeku. Bekerja di rumah Paman Ipul? Tinggal di bawah satu atap dengan laki-laki yang sudah ia tahu memiliki niat buruk padanya. Apalagi Atika juga pernah bersamanya. Tiba-tiba kejadian di hari itu kembali terlintas di pikirannya, yaitu cara Paman Ipul menatapnya, cara dia menyentuhnya dan dia berhubungan dengan Paman Ipul, serta pesan singkatnya di malam hari. Tidak mungkin. Aku gak bisa. Tapi bu, aku gak bisa bu." Suara Atika hampir tak terdengar. Ibunya terdiam. Wajahnya terlihat ragu seolah menimbang sesuatu. "Ibu bilang nanti dibicarakan dulu sama kamu." "Tapi aku gak mau bu, aku gak mau. Aku sudah nyaman kerja di garmen." Suaranya lebih tinggi dari yang ia maksudkan. Ibunya pun tampak terkejut melihat reaksi Atika yang begitu keras. "Tapi nak, kita kan memang butuh uang kalau kamu bekerja di sana." "Mungkin." "Enggak bu, aku gak mau." Atika hampir berteriak. Ibunya pun semakin bingung. "Emangnya kenapa Tika? Paman Ipul itu kan saudara kita. Dia menawarkan pekerjaan loh, bukan sesuatu yang buruk." Atika menggigit bibirnya. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan semuanya. Tapi bagaimana? Bagaimana ia bisa mengatakannya tanpa membuat ibunya semakin terbebani? Akhirnya dengan nafas tersengal, ia pun hanya berkata, "Aku gak nyaman bu. Aku tak mau kerja di sana sama Paman Ipul." Ibunya masih menatapnya dengan ragu. "Tika, ibu tahu ini sulit, tapi kalau kita gak bayar utang itu, kita mau cari uang dari mana lagi nak? Ibu juga sudah pusing. Kamu tahu sendiri kan, penghasilan ibu dan juga penghasilan kamu hanya cukup untuk sehari-hari saja." Atika memejamkan mata, mencoba mengendalikan emosinya. "Aku bakal cari cara lain bu, tapi aku gak mau kerja di sana," katanya dengan suara lebih tenang.
Ibunya pun akhirnya tidak mendesak lagi. Ia hanya menghela nafas panjang terlihat lelah. Ya sudah nak, kalau itu keputusanmu ibu gak akan maksa. Atika mengangguk meskipun hatinya masih penuh dengan kegelisahan. Tapi ia tahu satu hal, Paman Ipul pasti tidak akan berhenti begitu saja. Singkat cerita, hari itu langit tampak mendung. Angin berembus perlahan menggoyangkan dedaunan di halaman kecil rumah Atika. Suasana rumah masih terasa hampa sejak kepergian bapaknya. Atika hari itu kebetulan sedang libur, hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah luar. Dennis yang sudah berangkat sekolah sementara ibunya sibuk di dapur, menyiapkan makanan. Sekali Atika menghela nafas panjang, pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang hutang, biaya hidup dan bagaimana ia harus terus bertahan. Namun ketenangan itu tiba-tiba terganggu oleh suara motor yang berhenti di depan rumah. Atika langsung merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Pintu rumah diketuk dengan keras. Ibunya yang baru saja keluar dari dapur langsung berjalan ke arah pintu dan membukanya. Begitu melihat siapa yang datang, wajahnya sedikit berubah. Paman Ipul, suara ibunya terdengar sedikit kaget. Paman Ipul melangkah masuk tanpa menunggu dipersilahkan. Wajahnya seperti biasa tenang, tetapi tatapan matanya tetap tajam. Atika yang masih duduk di kursi hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menghindari tatapan laki-laki itu. Asma, apa kabar? Suara Paman Ipul terdengar pelan. Baik paman, ada perlu apa ya kesini lagi? Tanya ibunya dengan sopan. Paman Ipul tidak langsung menjawab, ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Lalu akhirnya tatapannya berhenti pada Atika yang masih duduk diam. Aku kesini untuk membicarakan soal tawaran kemarin-kemarin. Paman, maaf paman. Kata Atika, dia sudah bilang kalau dia tidak mau. Paman Ipul tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu dalam senyumannya yang membuat Atika semakin tidak nyaman. Oh begitu, tidak mau ya? Boleh gak? Aku bicara berdua dengan Atika sebentar. Ibunya tampak ragu, ia melirik ke arah Atika yang masih menunduk. Atika? Atika menggigit bibirnya. Ia tidak mau, ia ingin menolak. Tetapi bagaimana caranya? Melihat tidak ada jawaban, Paman Ipul pun melanjutkan. Tenang saja, aku cuma mau bicara sebentar saja. Akhirnya ibunya pun mengangguk. Baiklah, kalau gitu aku ke dapur dulu mau masak. Ibunya melangkah pergi meninggalkan mereka berdua di ruang tamu. Suasana langsung berubah sunyi. Atika tidak berani menatap langsung ke arah laki-laki itu. Namun ia bisa merasakan bahwa Paman Ipul sedang menatapnya dengan lekat. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Paman Ipul bersandar di kursi dan menghela nafas panjang. Atika. Suaranya terdengar santai tapi tajam. Atika tetap diam. Kamu masih mau main-main sama paman? Hah? Tanyanya dengan nada rendah. Atika mengangkat kepalanya sedikit. Maksud paman apa? Suaranya terdengar kaku. Paman Ipul tersenyum miring. Aku cuma mengingatkan, kalau kamu nolak tawaranku, aku bisa saja cerita sesuatu ke ibumu. Jantung Atika langsung berdegup dengan kencang. Paman Ipul mendekat sedikit, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku bisa bilang ke ibumu, kalau kamu sudah pernah melayani paman, kamu udah gak suci lagi. Atika langsung membeku. Tubuhnya menegang, tangannya mengepal di atas paha. Paman, jangan paman. Aku gak mau ibu jadi shock. Suaranya hampir tak terdengar. Ya, aku juga membayangkan sih. Gimana ya kira-kira reaksi ibumu? Lanjut Paman Ipul dengan nada mengejek.
Pasti dia bakal kaget, shock, mungkin nangis, atau lebih buruk kecewa sama kamu. Jadi gimana? Atika merasa seluruh tubuhnya bergetar. Paman, kenapa paman jahat sih sama aku? Ia mencoba bicara lagi, suaranya dengan lirih. Paman Ipul tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar dingin. Atika, ini dunia nyata. Kamu butuh uang, aku juga butuh sesuatu. Ya kita saling menguntungkan saja, bukan? Atika menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. Kalau kamu nolak, aku juga bisa bikin hidup kamu lebih sulit. Utang keluargamu ke aku bakal naik 10% per bulan. Bisa nggak? Kamu bayangin kalau itu terjadi ya? Atika terdiam, pikirannya berantakan. Utang keluarganya sudah cukup membuat mereka tercekik. Jika bunganya naik setiap bulan, bagaimana mereka bisa bertahan? Ibunya sudah cukup menderita sejak kepergian bapaknya. Jika benar Paman Ipul mengatakan semuanya, Atika menunduk. Nafasnya tercekat, hatinya terasa berat. Paman Ipul melihat reaksi Atika dan tersenyum puas. Ia tahu gadis itu sedang terpojok. Aku gak maksa ya. Tapi kalau kamu cerdas, kamu pasti tahu keputusan mana yang lebih baik kan? Katanya akhirnya bersandar santai di kursi. Atika masih diam. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia pun berbisik. Iya paman, aku mau. Paman Ipul pun tersenyum lebar. Bagus, kita mulai besok. Atika tidak mengatakan apa-apa lagi, ia hanya menatap kosong ke lantai, merasakan dadanya semakin sesak. Dari dapur ibunya sibuk memasak, tidak mengetahui bahwa sesuatu yang lebih buruk baru saja terjadi di dalam rumahnya. Hari itu, matahari bersinar terik, tetapi hati Atika terasa begitu dingin dan hampa. Sejak pagi ia sudah duduk termenung di kamarnya, berpikir keras tentang keputusannya. Ia sudah memutuskan hari ini ia akan pergi ke pabrik garmen untuk mengundurkan diri. Tangannya gemetar saat ia merapikan pakaian kerja terakhirnya. Ia teringat saat pertama kali bekerja di sana, bagaimana ia begitu bersemangat karena akhirnya bisa membantu keluarganya. Tapi sekarang semuanya berubah. Dennis yang sudah berangkat sekolah lebih dulu dan ibunya pergi ke kebun tetangga. Itu artinya Atika bisa pergi tanpa harus banyak bicara atau ditanya-tanya. Sampainya di pabrik, langkahnya terasa berat. Teman-temannya menyapanya seperti biasa, tetapi ia hanya membalas dengan senyuman tipis. Rifki yang melihatnya langsung menghampiri dengan wajah penasaran. Tika, kok mukamu pucat gitu sih? Tanyanya sambil menatapnya dengan khawatir. Atika menggeleng pelan. Gak apa-apa Rif. Namun Rifki tidak langsung percaya. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda dengan Atika. Kayaknya kamu lagi banyak pikiran ya. Mau cerita? Atika hanya diam sejenak sebelum akhirnya berkata. Aku mau resign Rif. Hah? Resign? Iya. Aku mau berhenti kerja di sini. Emangnya kenapa, Tik? Kamu kenapa tiba-tiba pengen keluar? Atika menggigit bibirnya, ia tidak bisa menceritakan alasan sebenarnya. Ia tidak bisa mengatakan bahwa ia dipaksa menerima tawaran pamannya karena ancaman. Aku dapat kerjaan lain. Katanya akhirnya, mencoba terdengar biasa saja. Rifki menatapnya lebih dalam. Memangnya kerjaan apa? Aku kerja di rumah Paman Ipul. Aku jadi ART di sana. Rifki terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Kamu serius? Atika mengangguk. Rifki tampak tidak percaya. Tika, kamu kerja di pabrik ini juga sudah lumayan lama loh. Gajinya meskipun gak besar, tapi setidaknya kan stabil. Kenapa tiba-tiba pindah jadi ART? Apa karena masalah uang?
Atika menunduk tidak menjawab. Rifki semakin curiga. Atika, ada sesuatu ya yang kamu sembunyikan dari aku? Atika masih diam, ia tidak berani menatap Rifki. Ia takut jika ia menatap mata laki-laki itu, maka pertahanannya akan runtuh. Rifki menghela nafas panjang. Tika, kalau kamu butuh uang, aku bisa bantu. Rif, gak usah ya. Aku gak mau ngerapatin kamu. Tapi Tika, Rif, aku udah mutusin. Rifki terdiam. Ia menatap Atika lama seolah berusaha mencari jawaban di wajah gadis itu. Tapi aku gak yakin ya kalau kamu ini benar-benar ikhlas mau kerja di sana, katanya akhirnya. Atika tersenyum tipis tetapi tidak menjawab. Ia hanya menunduk menggenggam erat tangannya. Lalu melangkah pergi ke kantor HRD untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Saat keluar dari ruangan itu, perasaannya semakin berat. Seolah ia baru saja meninggalkan satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan. Rifki masih berdiri di tempatnya menatap kepergiannya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Hingga sepulangnya dari pabrik, Atika berjalan pulang dengan langkah gontai. Ia ingin menangis tetapi tidak bisa. Saat tiba di rumah, ibunya pun sudah menunggunya di ruang tamu. Gimana nak? Aku sudah resign bu. Aku sudah keluar dari pabrik. Ibunya mengangguk pelan tetapi terlihat canggung. Ya udah, kapan kamu mulai kerja di rumah paman? Sepertinya besok bu. Ya udah, kamu yang yakin ya nak? Iya bu, semoga ini keputusan yang terbaik buat kita. Singkatnya saat itu Atika tersenyum kecil, di hatinya penuh dengan kehancuran. Di dalam kamar ia menutup pintu dan menjatuhkan dirinya ke kasur. Saat itulah air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Karena besok ia harus menghadapi mimpi buruknya. Atika melangkah pelan memasuki rumah Paman Ipul. Rumah besar yang selama ini hanya ia lihat dari luar. Rumah itu tampak megah dengan halaman luas dan juga beberapa kandang ternak di belakangnya. Begitu masuk, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambutnya. Berbeda jauh dengan rumahnya yang sederhana dan sering terasa panas di siang hari. Di ruang tamu, Paman Ipul sudah duduk di sofa besar dengan ekspresi santai, seolah menunggu kedatangannya. Beberapa anak buahnya pun terlihat lihiril mudik sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Atika, duduk, kata Paman Ipul sambil menuju kursi di depannya. Atika menurut, ia duduk dengan posisi kaku, merasa canggung berada di ruangan yang asing ini. Paman Ipul menatapnya sebentar sebelum mulai berbicara. Suaranya terdengar tenang tetapi ada sesuatu yang membuat Atika tidak nyaman. Mulai sekarang, kamu kerja di sini tugas kamu gampang. Kamu cuma melayani paman. Untuk urusan rumah yang lain, ada Mbok Ija. Atika menelan ludah. Makan 3 kali sehari disiapkan di dapur. Kalau aku butuh sesuatu, kamu harus sigap. Ngerti? Atika mengangguk pelan. Bagus. Saat itu seorang wanita tua itu datang dari arah dapur. Wajahnya keriput, rambutnya sebagian besar sudah beruban, tetapi sorot matanya lembut. Atika, kenalin. Ini Mbok Ija. Dia yang biasa urus rumah ini. Mbok Ija tersenyum ramah. Oh, jadi ini yang bakal bantu di sini. Paman Ipul tertawa kecil. Bukan bantu, Mbok. Atika cuma khusus buat aku. Dia pribadiku. Aku jadi dan asisten. Mbok Ija mengangguk pelan, lalu menatap Atika dengan penuh perhatian. Nah, kalau ada apa-apa, jangan sungkan bicara ke Mbok, ya? Iya, Mbok. Makasih ya, Mbok, jawab Atika.
Hari pertama di rumah itu berjalan cukup canggung. Atika lebih banyak mengamati dan mendengar. Ia melihat bagaimana Mbok Ijah bekerja, bagaimana anak buah pemanipul keluar masuk rumah. Bagaimana semuanya tampak berjalan dengan ritme yang sudah biasa. Saat sore menjelang, Mbok Ijah berpamitan pulang. Nah, Mbok pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, besok Mbok balik lagi. Atika mengangguk, merasa sedikit kehilangan. Setidaknya kehadiran Mbok Ijah tadi membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Hingga singkatnya ketika malam tiba, beberapa tamu datang. Dari penampilan mereka, Atika bisa menebak bahwa mereka adalah pengusaha atau rekan bisnis dari Paman Ipul dalam usaha ternaknya. Mereka datang dengan mobil mewah, memakai pakaian mahal dan berbicara dengan suara keras. Atika yang berada di dapur mendengar suara mereka bercakap-cakap dengan Paman Ipul. Bisnis pakai lancar ya, Pul? Tanya salah satu pria dengan suara berat. Iya nih, gue bersyukur banget, lancar sekali. Atika tahu tugasnya. Ia menyiapkan minum dan camilan di atas nampan, lalu membawanya ke ruang tamu. Begitu ia masuk, percakapan seketika berhenti. Beberapa pria itu langsung menatapnya, membuat Atika merasa tidak nyaman. Salah satu dari mereka pun tersenyum miring. Pul, ada yang baru nih di sini. Paman Ipul yang duduk santai pun menyisap kopinya sebelum menjawab. Iya, itu keponakan gue. Manis banget tuh, enak pasti ya, katanya sambil menatap Atika dari ujung kepala sampai ujung kaki. Atika merasa tubuhnya kaku. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan nampan di meja. Namun sebelum pria itu bisa berkata lebih jauh, Paman Ipul langsung menatapnya tajam dan berkata, lu jangan macam-macam sama dia ya, dia punyanya gue. Ruangan seketika sunyi. Santai Pul, gua kan cuma muji. Paman Ipul pun tidak tersenyum. Ia hanya menatap tajam, memastikan bahwa tamunya paham batasannya. Atika menunduk, merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin segera berdiri dari ruangan itu. Setelah meletakkan semua minuman, ia cepat-cepat melangkah kembali ke dapur, berusaha mengatur nafasnya. Di ruang tamu percakapan berlanjut, tetapi Atika tidak lagi mendengarkan. Ianya berdiri di dapur, menggenggam sisi meja dengan erat. Hatinya menjerit. Dia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan saat ini. Sudah hampir 1 bulan Atika tinggal dan bekerja di rumah Paman Ipul singkatnya. Selama itu, ia menghadapi berbagai macam rintangan yang membuatnya semakin lelah, baik secara fisik maupun mental. Ditambah saat itu, Paman Ipul terus menggodanya. Tak pernah berhenti dari situ. Bahkan ketika Atika sedang di dapur, dia datang meminta untuk dilayani. Namun Atika selalu menolaknya. Hari-harinya selalu dimulai dengan bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan dan segala kebutuhan rumah. Ia harus memastikan bahwa makanan Paman Ipul sudah siap sebelum pria itu bangun. Selain itu, ia juga harus menjaga sikap di depan anak buah Paman Ipul yang terkadang suka menggoda dengan tatapan atau celetukan yang tidak nyaman. Untungnya saat itu Mbok Ijah sering datang untuk mengurus pekerjaan rumah yang lain. Meski tidak tahu secara pasti apa yang Atika alami, Mbok Ijah seolah bisa merasakan sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Kadang saat mereka berdua di dapur, Mbok Ijah menatapnya dengan penuh perhatian. Nak, kamu baik-baik saja? Tanyanya suatu pagi. Atika yang saat itu sedang menyiapkan teh hanya tersenyum tipis. Aku baik, Mbok. Mbok Ijah menghela nafas, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Pagi itu pun Atika sudah selesai menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia meletakkan piring berisi nasi goreng hangat di atas nampan, bersama dengan secangkir kopi hitam kesukaan Paman Ipul. Namun saat ia melangkah ke ruang tengah, ia tidak melihat Paman Ipul duduk di kursinya seperti biasanya. Ia menoleh ke arah pintu kamar pria itu yang masih tertutup rapat. Paman belum bangun, gumamnya. Merasa aneh, Atika pun melangkah mendekati pintu dan mengetuknya perlahan. Dok, dok, dok. Paman.
Dok, 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 dok. Permisi paman, bangun. Tidak jawab jawaban. Atika mengetuk lagi, kali ini lebih sedikit keras. Dok, dok, dok. Paman, sarapannya sudah siap. Masih tidak ada jawaban. Jantung Atika pun mulai berdegup lebih cepat. Entah kenapa perasaannya tidak enak dengan ragu. Ia pun menggedor pintu lagi sedikit lebih keras. Dok, dok, dok. Paman, bangun paman. Akhirnya saat itu, dari dalam kamar terdengar suara berat Manipul. Masuk aja, bawa makanannya ke sini. Atika menelan ludah, tetapi tetap nurut. Ia membuka pintu perlahan dan masuk ke dalam kamar yang remang-remang. Pemanipul masih terbaring di tempat tidurnya, hanya mengenakan celana pendek tanpa baju. Ia menyandarkan tubuhnya ke kepala ranjang dengan ekspresi mengantuk. Taruh di meja ya, katanya sambil menguap. Atika dengan cepat meletakkan lampan di meja samping ranjang dan hendak berbalik keluar. Namun saat ia berbalik, tiba-tiba tangan Pamanipul mencengkram pergelangan tangannya dengan kuat. Atika pun terkejut. Paman? Pamanipul menatapnya, menariknya lebih dekat. Tatapan matanya berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang membuat Atika merasa sangat tidak nyaman. Cantik, udah hampir sebulan loh kamu di sini. Ayo, kita bersenang-senang lagi. Kapan kamu mau nurut sama om, sama paman? Lagian, kasihan juga ya kamu. Sayang, tubuh secantik kamu sebagus ini kalau tidak bisa dimanfaatkan. Atika berusaha menarik tangannya, tetapi cengkraman Pamanipul semakin kuat. Aku udah bilang kan, kamu punya aku. Kamu harus melayaniku. Tubuh kamu ini yang cantik, pasti sangat enak. Jantung Atika berdegup kencang. Ia mencoba mundur, tetapi Pamanipul menariknya semakin dekat. Paman, tolong lepasin paman, lepasin. Tapi Pamanipul hanya tertawa kecil. Sudahlah, jangan pura-pura jual mahal Atika. Atika panik. Ia mencoba mendorong pria itu, tetapi tubuhnya jauh lebih kuat. Jangan paman, jangan. Ia meronta sekuat tenaga. Tetapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman dari Pamanipul. Dalam kepanikannya saat itu, matanya pun menangkap cangkir kopi panas yang masih mengepul di atas nampan. Tanpa berpikir panjang, ia meraih cangkir itu dan dengan cepat menyiramkan isinya ke wajah Pamanipul. Gila ya kamu, ini panas tahu. Teriakan kesakitan itu pun menggema di kamar itu. Pamanipul langsung melepaskan cengkramannya dan memegangi wajahnya yang kini tersiram kopi panas. Atika pun tidak membuang waktu. Ia segera berlari keluar kamar. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan dari dalam kamar Pamanipul masih berteriak kesakitan. Atika terus berlari keluar rumah. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Singkatnya pada keesokan harinya, pagi itu udara yang masih terasa dingin ketika Atika yang sudah berlari keluar dari kamar Pamanipul. Dadanya naik turun, nafasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. Di dalam kamar saat itu Pamanipul masih berteriak kesakitan, mengumpat sambil memegangi wajahnya yang tersiram kopi panas. Atika sudah tidak peduli lagi. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Kakinya berlari melewati ruang tamu menuju pintu keluar. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu, tiba-tiba sebuah tangan besar mencengkram lengannya dengan kuat. Hei, gak bisa kabur kamu. Suara Pamanipul penuh kemarahan. Atika tersentak. Ia berbalik dan melihat Pamanipul dengan wajah merah padam. Sebagian pipinya terlihat melepuh akibat kopi panas tadi. Tatapan matanya pun gelap penuh dendam. Paman, lepaskan aku paman. Lepaskan. Tidak. Aku tidak akan melepaskan kamu. Kamu sudah keterlaluan. Atika meronta mencoba melepaskan diri.
Namun amarah sudah menguasai pemanipul. Dengan kasar ia pun menarik Atika kembali ke dalam rumah, mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Atika menjerit kesakitan. "Kamu berani ya sama gua?" Pamanipul membentaknya. Atika mundur perlahan mencoba merangkak menjauh, tetapi pemanipul yang sudah kehilangan kendali. Ia pun menarik lengan Atika dan mendorongnya kembali ke lantai lebih keras. "Paman, jangan paman, tolong," ucap Atika dengan melemah. Namun amarah telah membutakan Paman Ipul. Ia mengangkat tangannya lalu menampar wajah Atika dengan keras. "Dasar!" Puk. Atika terhuyung. Pandangannya pun mulai berputar. "Lo pikir lo siapa? Eh? Bisa nolak gue seenaknya? Gua nyuruh lo kerja di sini tuh buat melayani gua, bukan malah melawan." Paman Ipul pun kembali menamparnya, kali ini lebih keras. Atika mulai kehilangan kesadarannya. Nafasnya tersengal, tubuhnya melemah, pandangannya mengabur. Dan dalam satu dorongan keras, saat itu kepalanya tak sengaja membentur sisi meja kayu di sampingnya. Prak, hening. Atika terbaring diam di lantai dengan darah mulai mengalir dari pelipisnya. Paman Ipul yang masih berdiri di atasnya pun terdiam. Nafasnya memburu, tangannya gemetar. Atika, suaranya melemah. Namun Atika sudah tidak bergerak. Tidak ada suara, tidak ada perlawanan. Saat itu juga Paman Ipul merasakan sesuatu yang dingin merayap di tubuhnya. Panik mulai menguasainya. Ia berjongkok menyentuh wajah Atika yang kini tampak pucat. Ia menepuk pipinya pelan. "Atika, bangun. Jangan pura-pura. Bangun." Tidak ada jawaban. Paman Ipul menelan ludah. Tiba-tiba pintu rumah pun diketuk dari luar. "Bos, ada apa ribut-ribut bos?" Salah satu anak buahnya bertanya dari luar. Paman Ipul membeku, otaknya berpacu mencari jalan keluar. Ia melihat tubuh Atika yang tak bergerak. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. "Bos!" Suara dari luar terdengar lagi. Paman Ipul mengutuk dalam hati. Ia tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang ini. Dengan cepat ia berdiri dan membuka pintu. Dua anak buahnya, Reza dan Joni pun berdiri di depan dengan wajah bingung. "Kenapa bos? Ada apa?" Paman Ipul menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Masuk, cepat masuk." Kedua anak buahnya pun melangkah masuk. Namun begitu melihat tubuh Atika yang tergeletak di lantai dengan darah mengalir di pelipisnya, mereka pun langsung terkejut. "Bos, ini..." Reza menatap Paman Ipul dengan wajah pucat. Iya, gue gak sengaja. Dia nyiram gue pakai kopi panas pas gue minta dia layani gue di ranjang. Gue emosi jadi..." Joni dan Reza saling berpandangan. Paman Ipul menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. "Dengar baik-baik ya. Kita gak bisa biarin orang tahu tentang ini. Kalau sampai ketahuan, habis kita semua. Lo mau? Lo di penjara, ah?" "Enggak bos. Terus ini mau gimana bos?" Paman Ipul menatap tubuh Atika yang masih terbaring kaku. Ia memejamkan mata sejenak lalu berkata, "Kita kubur dia di belakang rumah." Bos, tapi ini kasihan lo bos. Gua pingin nyicipi rasanya dia bos. Soalnya tubuhnya bagus banget, ucap Reza. "Ah, gila lo. Yaudah kalau lo mau, cepat. Sebelum gue kubur." Saat itu anak buahnya pun yang sudah sangat ingin merasakan tubuh dari Atika. Dia dengan jahatnya, dengan sikap bejatnya padahal itu sudah menjadi mayit. Anak buahnya menyetubuhi jasad Atika. Hingga singanya saat itu. Setelah dia melakukan itu, anak buah yang satunya bertanya, "Terus gimana bos? Kalau keluarganya nyari?" Paman Ipul mengatur nafasnya lagi. "Ya kita bilang aja dia kabur setelah nyiram gue. Gampang kan?"
Tidak ada pilihan lain saat itu. Singkatnya, dengan cepat mereka bertiga mengangkat tubuh Atika dan membawanya ke belakang rumah. Tanpa banyak bicara, mereka menggali lubang di tanah, cukup dalam agar tidak mudah ditemukan. Setelah lubang selesai, mereka meletakkan tubuh Atika ke dalamnya. Saat tanah mulai menimbun tubuhnya, suasana semakin sunyi. Singgahnya saat itu, bulan di langit pun tampak menyinari dengan redup, seolah menyaksikan kejahatan yang baru saja terjadi. Sementara itu di rumah Atika, ibunya dan Rifki mulai merasa aneh. Tidak ada kabar seharian ini dari Atika. Ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Bu, ini Atika kemana ya bu? Kok masih belum ada kabar? Biasanya dia selalu kasih kabar Rifki. Ya terus gimana bu? Aku khawatir ya. Apa kita cari dia aja bu? Ayo kita ke rumah Pak Manipul. Hingga ibunya yang merasa khawatir dengan firasat buruknya, mereka berdua segera bergegas ke rumah Pak Manipul. Namun begitu sampai di sana, Pak Manipul dengan wajah datar hanya berkata, "Anak ibu udah pergi. Dia kabur bu. Nih lihat. Setelah nyiram gue pakai kopi panas di wajah gue." Apa? Kenapa bisa pak? Gak tau lah. Dia itu gak tahu diri banget ya ada ibu. Dia marah-marah terus pergi gitu aja. Aku juga bingung. Dia kemana? Rifki menatap tajam. Tapi mana mungkin Atika kabur tanpa kasih kabar? Ya kalau gak percaya tanya sendiri aja kalau ketemu. Ibu Atika semakin gelisah. Hatinya mengatakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun Pak Manipul tetap berdiri di depan mereka dengan wajah dingin. Sementara di belakang rumah, tanah merah yang masih basah menyimpan rahasia kelam yang tidak diketahui oleh siapapun. Sampai di sini dulu kelanjutannya. Tunggu bagaimana pembalasan dari Rifki dan ibunya serta Atika kepada Pak Manipul yang telah melakukan tindakan bejat dan membunuh serta mengubur anaknya yang tak bersalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.